Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik, di video ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang huruf hamzah wasol, di mana di video sebelumnya itu kita sudah belajar cara membaca hamzah wasol ketika dia berada di awal ayat. Nah, saat ini kita lanjutkan ketika hamzah wasol itu berada di tengah-tengah kalimat atau di tengah-tengah ayat atau di tengah-tengah kata. Ada beberapa kaidah yang nantinya akan disertakan pada hamzah wasol ini. Ada 3 minimal ya. Yang pertama, ketika hamzah wasol itu berada di tengah, maka huruf hamzah wasol itu dianggap tidak ada. Saya ulang, hamzah wasol dianggap tidak ada. Itu kaidah atau rumus yang pertama. Kita lihat contohnya di Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-9. Walladzina amanu. Nah, di sini ada kata walladzi. Ada waw, kemudian ada hamzah wasol, kemudian ada lam tasdid. Nah, sehingga wa itu akan langsung masuk ke dalam lam tasdid, sehingga hamzah wasol dianggap tidak ada. Walladzina amanu. Bukan walladzi, tapi walladzi. Kemudian contoh yang kedua di Quran surat Asy-Syu'ara. Wal maghrib. Wal maghrib. Hamzah wasol dianggap tidak ada. Wa langsung disambung dengan lam sukun. Wal maghrib. Oke, sekarang kita lihat contoh di Quran surat Maryam ayat 30 sampai 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Shadaqallahul azim, yang artinya dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa hamzah wasol yang dianggap tidak ada. Abdullah ataniyal kitaba. Kemudian ada bis salati waz zakati. Jadi ada beberapa hamzah wasol yang ketika dia berada di tengah ayat atau di tengah kalimat, maka hamzah wasol dianggap tidak ada. Ini kaidah yang pertama. Kita lanjut ke kaidah yang kedua ya teman-teman. Nah, ketika hamzah wasol di tengah kalimat atau di tengah ayat, maka dia akan menyebabkan munculnya huruf nun kecil. Kalau di mushaf standar Indonesia akan kita temui beberapa huruf nun di bawah sebuah kata ya. Ada huruf nun kecil. Mungkin dia diberikan harokat kasroh ataupun ada yang tidak. Nah, bagaimana rumusnya? Jika sebelum hamzah wasol terdapat huruf tanwin. Huruf tanwin itu an, in, un. Atau rumusnya kita balik. Ketika ada tanwin, ada bacaan tanwin, an, in, un, bertemu dengan hamzah wasol, maka di sana muncul huruf nun wikoyah atau nun kecil. Oke, kita lihat contohnya. Di Quran surat Al-Mu'minun ayat 38, yang kita kotaki ini ya, yang saya kotaki ini, in huwa illa, nah, rajulun. Di sini ada tanwin, lam domah tanwin, kemudian dia bertemu dengan hamzah wasol, lalu diikuti dengan fa sukun. Sehingga kalau seperti ini, lun bertemu hamzah wasol dibaca
luni. Dibaca luni. Sehingga kalau disambung lunif tara. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allah. Mudah ya. Jadi ketika ada tanwin entah an in un bertemu dengan hamzah wasol, maka dia akan dibaca dengan ni, luni untuk contoh ini. Nah, di mushaf standar Indonesia, maka di Quran surat Al-Mu'minun ayat 38 ini akan kita dapati seperti ini tulisannya, teman-teman. Nah, di sini ada huruf bantu namanya nun wikoyah ya, atau nun kecil. Di sini ada harokat kasrohnya. Ada pula nanti yang dituliskan hanya huruf nun saja, nggak ada huruf harokat kasrohnya. Ya. Kemudian contoh yang selanjutnya di Quran surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-11 ya teman-teman. Wan bertemu dengan hamzah wasol sehingga dibaca wani, bukan dibaca wani tapi wani, karena alif yang di sini adalah alif bersifar ya, sehingga dia tidak ada. Aulah wanil faddu ilaiha. Nah, di Quran mushaf standar Indonesia maka akan dituliskan seperti ini. Cara bacanya sama. Aulah wanil faddu ilaiha. Loh, kok di sini kok nggak ada sukunnya, nunnya? Nanti insya Allah akan dibahas di video yang lain ya teman-teman. Ini jadi ada fathah tanwin bertemu dengan hamzah wasol sehingga wani. Wani lalu dilanjut dengan nun sukun. Wanil faddu. Oke, contoh yang lain di Quran surat An-Nur ayat yang ke-35. Nah, walaupun di sini ada tanda wakof ya teman-teman, kalau kita sambung sehingga ada domah tanwin bertemu dengan hamzah wasol, sehingga dibaca huni, huni, disambung dengan lam sukun hunil, misbahunil misbahu, misbahunil misbahu. Gimana? Udah ya. Oke, sekarang kita lihat contoh jika ada dua ayat yang kita sambung. Ayat 1 dan 2 kita sambung. Contohnya di Quran surat Al-Ikhlas. Ayat 1 dan 2. Bagaimana kalau kita sambung? Ini. Nah, ada domah tanwin bertemu dengan hamzah wasol sehingga menjadi duni. Kalau kita baca komplit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Dunillah. Dunillahus samad. Gimana? Gampang ya. Jadi rumusnya tadi, ketika ada tanwin an in un bertemu dengan hamzah wasol, maka tanwinnya berubah menjadi ni. Tergantung tanwinnya fathah, kasroh, atau domah. Kalau fathah ya ani, kalau domah ya uni, kalau kasroh tanwin ya ini. Begitu. Contoh yang ini adalah duni, dunillahu. Ya. Baik, ini adalah kaidah yang kedua, yaitu menimbulkan atau munculnya huruf nun kecil atau nun wikoyah. Kemudian kaidah yang ketiga, yang terakhir, ketika ada hamzah wasal, maka huruf ro di sini biasanya adalah ro yang sukun, yang mati. Hurufnya itu dibaca dengan tebal atau tafkhim. Nah, ini rumusnya. Jika sebelum huruf ro itu didahului dengan hamzah wasal atau hamzah wasal bertemu dengan huruf ro. Huruf ro sukun ya. Nah, di sini ro akan dibaca dengan tebal. Contohnya di Quran surat Al-Maidah ayat 106. Nah, di sini ada nun kasrah bertemu dengan hamzah wasal, lalu ada ro sukun. Sehingga di sini tidak dibaca tipis, teman-teman, tapi tebal. Inir. Inir. Seandainya hamzah wasal tidak ada, seandainya hamzah wasal tidak ada,
maka di sini akan dibaca dengan tipis, inir. Inir. Tetapi berhubung ada hamzah wasol, maka dibaca dengan tebal. Inir. Inir tabtum. Contoh yang selanjutnya, yang tidak asing juga, di Quran surat Al-Fajr ayat ke-28. Nah, ada hamzah wasol bertemu dengan ra sukun. Ini adalah awal kalimat. Ini kita sudah pelajari ya teman-teman. Dibaca i. Kenapa? Karena huruf ketiga itu berharokat kasroh. Sehingga dibaca ir. Irji'i. Bukan irji'i, tetapi irji'i. Dibaca dengan tebal. Gimana? Ada 3 kaidah ketika hamzah wasol itu berada di tengah-tengah ayat. Cukup mudah ya. Nanti silakan diulang-ulang, dibaca Qur'annya, dibuka Qur'annya sambil dibaca, dibiasakan supaya setiap kita membaca Qur'an akan paham dan tahu dan menjadi terbiasa. Demikian video pembelajaran tentang hamzah wasol. Nanti insya Allah akan kita sambung di materi-materi yang lain, seperti yang tadi kita nukilkan sedikit tadi. Kenapa ada nun sukun, ada nun yang tidak disukunkan, artinya tidak ada tanda sukunnya. Insya Allah akan kita bahas setelah video hamzah wasol. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.